diberikan lagi obat radang. Sekali saya minum langsung mual sehingga lambung saya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kembali kita jumpa lagi dengan saya Rondi di Nuro TV Official. Oke, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya bukan dokter ya teman-teman. Jadi saya hanya orang yang pernah mengalami sakit-sakit ini, sehingga saya berinisiatif memberikan sesuatu ilmu tentang kesehatan sedikit yang pernah saya alami ini, sehingga saya dengan sakit ini juga banyak belajar hal tentang kesehatan kepada para dokter ya. Nah, kemudian supaya teman-teman juga jangan sampai terjadi seperti saya, sehingga semua dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu. Oke, kali ini kita akan coba mengupas kembali masalah kesehatan ya teman-teman. Karena ya kondisi saya masih belum fit 100%, jadi masih kita akan kembali mengupas tentang hal-hal kesehatan, terutama yang sempat pernah saya alami sampai saat ini ya, walaupun belum sempurna kesehatannya, tapi menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman semuanya, sahabat semuanya, supaya sama-sama mendapatkan kemanfaatan, terutama sementara ini masih dalam hal kesehatan. Oke, yang belum subscribe tolong dukung ya channel kami supaya lebih berkembang lagi. Subscribe-nya sangat ditunggu. Oke teman-teman, akan kembali saya sampaikan tentang apa yang saya alami sekarang ini ya, yaitu masalah peradangan dalam pencernaan atau dalam usus, yaitu inflammatory bowel disease atau IBD ya. Jadi atau orang juga bilang colitis. Oke, untuk mengawali akan saya sebutkan beberapa indikasi-indikasi ya. Kembali saya sampaikan bahwasanya peradangan-peradangan dalam pencernaan ini memang banyak indikasi-indikasinya. Jadi kalau teman-teman punya indikasi yang seperti ini ya perlu diwaspadai ya. Biasanya yang pertama itu diare terus-menerus ya, sampai beberapa hari, beberapa minggu, bahkan bisa sampai hitungan bulan. Ini diare terus tanpa diketahui sebab-sebabnya. Nah, bukan karena makanannya, bukan karena ini itu, tapi memang dia selalu diare terus. Ini sudah salah satu indikasi daripada ada peradangan dalam pencernaan. Yang kedua teman-teman, ini yang saya rasakan ya, yaitu adanya demam-demam ringan yang berkepanjangan juga. Tidak sampai demam banget, tapi kadang-kadang ada yang agak tinggi sedikit ya. Tapi sering ini demamnya ringan, kayak gergesi gitu. Kayak kalau dipejamkan mata ini kayak anget-anget di mata begitu. Badan kurang enak, itu setiap hari teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, indikasi yang sering terjadi ini adalah perutnya nggak enak, kadang sampai mual, kadang muntah ya. Kadang kemudian ada kram-kram di daerah-daerah usus kita. Mungkin karena di daerah lambung atau di usus bagian bawah dan di usus-usus yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya indikasinya adalah kadang-kadang sampai orang tuh bisa BAB itu keluar darah atau BAB-nya berwarna hitam. Itu berarti ada kemungkinan ada peradangan yang parah di dalam pencernaan perutnya. Kemudian berat badannya itu turun drastis teman-teman. Kayak saya kemarin ini dari normalnya 60 ya, normalnya 60, ini sekarang sudah tinggal 50, bahkan kadang-kadang 49. Jadi turun drastis. Karena apa? Karena dalam ususnya ini tidak bisa sempurna menyerap saring makanan. Nah, jadi ini sekilas penjelasan yang terutama saya alami ya, masalah bagaimana indikasinya daripada peradangan dalam usus atau pencernaan, atau orang disebut dengan inflamasi di dalam. Kembali akan saya sampaikan ada peradangan pencernaannya ada dua macam teman-teman. Ada dua macam, atau maksudnya ini yang sering dibedakan oleh para dokter ya. Biasanya yang pertama ini yang diderita oleh para kaum laki-laki, ini biasanya namanya kolitis ya, kolitis atau peradangan dalam usus besar, dalam usus yang besar.
Nah, ini biasanya diderita oleh laki-laki. Biasanya yang perempuan ini teman-teman, yang namanya Crohn disease itu biasanya dari awal pencernaan hingga akhir pencernaan. Jadi di beberapa tempat. Nah, ini juga terjadi biasanya pada perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa. Nah, bisa juga terjadi hal demikian. Baik teman-teman sekalian, untuk berikutnya akan saya coba sampaikan beberapa kemungkinan penyebab ya yang perlu diwaspadai teman-teman sekalian. Siapa tahu teman-teman ini mengalami hal yang sama seperti saya. Kalau bisa jangan sampai ya. Jadi usahakan, mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat, terutama yang mau subscribe nih ya. Yang mau subscribe nih mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezekinya yang lancar, mudah, berkah. Nah, gitu. Oke. Dokter menyampaikan banyak yang sudah menyampaikan bahwa penyakit peradangan di pencernaan ini atau disebut dengan kolitis atau IBD atau IBS ya bagi perempuan, Inter-Inflammatory Bowel Syndrome ya orang bilang begitu. Ini belum diketahui secara pasti penyebab utamanya. Namun diduga oleh para dokter, para ahli kesehatan, yaitu adanya autoimun. Ini adalah penyakit kekinian ya, autoimun. Jadi imunitas manusia ini menurun ya karena banyak hal. Terutama diduga adalah selama ini tidak bisa menjaga beberapa pola ya, terutama 4 pola. Pola makannya, nah, ini tidak benar. Kemudian pola hidupnya dari mulai dia kerja, istirahatnya, kesehariannya ini juga tidak benar. Kemudian pola pikirnya, mungkin dia terlalu banyak beban pikiran atau stres. Kemudian yang keempat adalah pola hati. Nah, pola hati teman-teman, mungkin dia kurang bisa mendekatkan diri kepada Allah, belum bisa bersyukur dan sebagainya. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang mungkin juga termasuk yang saya alami ya, terlalu sering mengkonsumsi obat OAINS. Obat OAINS. Apa itu? Obat antiinflamasi non-steroid. Nah, ini hati-hati teman. Jadi obat-obat yang antiinflamasi, anti peradang-peradangan ini semakin lama justru malah menjadikan peradang. Nah, ini termasuk yang saya alami. Saya duluan sering nih, sejak beberapa tahun yang lalu sering tadi peradangan. Setelah peradangan berobat ke dokter, diberi obat radang. Nggak lama peradangan lagi, beri obat dokter, radang lagi, obatnya itu lagi, kasih obat radang lagi. Jadi terlalu sering mengkonsumsi obat anti radang atau antiinflamasi. Ini sangat hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau Anda merasa sering-sering meradang di dalam tubuhnya, ada peradangan, ini perlu ada waspada, atau bila perlu tanya ke dokter deh. Tanyakan ke dokter, ini bahaya nggak buat lambung atau usus atau lain-lainnya. Karena setiap kita mengkonsumsi obat antiinflamasi, ini secara umum ini kata dokter ya, ini dia akan mengikis lapisan-lapisan usus, lapisan-lapisan lambung kita. Padahal lambung, Masya Allah, lambung usus kita nih kata dokter, ini sangat kuat sebenarnya, kuat sekali. Bahkan kena asam dalam lambung pun dia sebenarnya aman. Asam lambung itu luar biasa asamnya. Sampai makan yang kita masukkan dalam perut kita ini hancur dengan zat asamnya lambung. Tapi dinding lambung tidak apa-apa. Nah, namun apabila kita sering mengkonsumsi obat antiinflamasi secara berlebihan, atau sering sekali, maka ini akan mengikis daripada lapisan-lapisan pencernaan kita. Ini yang sangat berbahaya. Saat itu ya, yang pernah saya alami, yaitu di video yang ini ya, yang sebelumnya ini. Nah, ini penyakit saya saat itu asalnya cuma radang daripada usus. Namun setelah saya berobat ke salah satu dokter, diberikan lagi obat radang. Sekali saya minum langsung mual sehingga lambung saya kena. Sebelumnya tidak pernah, saya nggak punya rasa, alhamdulillah nggak ada. Tapi begitu kena obat radang yang kesekian kalinya ini, sehingga semakin parah nih. Nah, jadi teman-teman sekalian ya harus waspada ya kalau sering mengkonsumsi obat
antiinflamasi ya. Ya, lebih jelasnya tanyakan kepada dokter deh. Kondisi Anda saat ini bagaimana atau sebelum-sebelumnya seperti apa supaya tidak sampai terjadi kronis, tidak terjadi kronis. Oke, begitulah teman-teman. Jadi kembali saya ingatkan ya, bagi yang sering mengkonsumsi obat antiinflamasi ini waspada ya. Di samping harus selalu menjaga pola hidup kita, pola makan kita, pola kerja kita, istirahat kita yang cukup ya, kerja tidak terlalu memaksakan atau tidak terlalu kecapean ya, tidak sering kecapean begitu. Kemudian pola pikirnya dikontrol supaya tidak terlalu beban banyak, tidak terlalu stres, supaya lebih enjoy hidupnya. Kemudian pola hatinya supaya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tingkatkan semuanya, insya Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang merasa ini penting atau ini sangat berguna bagi teman-teman sekalian, jangan lupa dukung channel ini ya, subscribe-nya ditunggu sekali, dan like-nya juga komennya. Oke, begitulah yang bisa saya sampaikan. Ada manfaatnya, bisa di-share kepada yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.